Warga komunitas pelayan. Warga komunitas berarti tanpa kecuali semuanya kita diharapkan menjadi pelayan. Baik. Coba berikutnya, karena memang untuk pelayan ini ya diharapkan semua, tetapi mungkin belum semua kesempatan. Dengan demikian adalah suatu kehormatan apabila Anda dapat melayani. Dengan pengertian lain, apabila Anda ditunjuk untuk melayani, itu penghargaan kepada saudara. Saudara dianggap bisa, saudara dianggap mampu. Jangan menolak. Sebentar lagi pembentukan panitia pesta pemuda dan juga Natal. Ketua sudah dibentuk panitianya itu? Belum. Natal dan ulang tahun belum kan? Yang ke Surabaya mungkin sudah. Pesan saya, apabila Anda ditunjuk sebagai seksi, sebagai ketua dan lain-lain, itu adalah penghargaan kepada saudara, penghormatan kepada saudara. Jangan ditolak. Ketua, kalau ada yang nolak, lapor ya. Karena memang semua bergantian. Jangan khawatir, jangan takut, karena saudara akan dibekali. Next. Ya, ini mungkin kita bisa mengerti yang digarisbawahi, tetapi Allah panggil untuk menerima penghormatan tertinggi. Dengan kata lain seperti yang saya sampaikan tadi, jangan disia-siakan dan jangan ditolak. Lanjut. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani, layanilah, berasal dari kata layani. Menurut pengertian saya, arti melayani adalah Anda bersedia berbuat sesuatu, sekecil apapun, sepele apapun yang Anda perbuat itu dibutuhkan orang lain atau kelompok atau komunitas warga, ya, untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan yang ada pada saudara. Kalau di luar kemampuan ya nggak usah, ya. Membantu memenuhi melaksanakan keperluan atau kebutuhan dari kelompok itu atau dari orang lain itu, kecil pun itu. Apa yang Anda perbuat kecil, sedikit pun, tapi untuk memenuhi kebutuhan kelompok, melayani namanya, menurut saya. Dan demikian juga pengertian secara umum. Coba kita ambil contoh apabila di gereja. Janganlah saudara menganggap enteng apabila tugas pelayanan itu hanya sekedar mengumpulkan persembahan. Kalau tidak ada mengumpulkan persembahan, bagaimana saya memberikan persembahan kecuali mengganti dulu? Nah, yuk. Pas mereka makin tabrak-tabrakan, belum berlomba. Demi keteraturan yang ibadah itu perlu dibutuhkan patut bugalangan. Dibutuhkan siapa patut bugalangan? Ini kita belajar bersama. Jadi saya mau dua arah. Kalau saya tanya, kalau memang tak jawab, jangan takut. Di sini bukan mahasiswa dengan dosen, jadi jangan takut dinilai, kan begitu ya? Ya, kemudian juga tukang parkir di kita memang belum ada. Kalau di gereja-gereja besar, apalagi di jalan raya besar, dibutuhkan tukang parkir. Itu juga daripada dia cari-cari parkiran susah sampai dia terlambat. Seorang tukang parkir itu sudah menyiapkan dan tahu di mana arahnya, bisa lebih cepat. Itu melayani juga. Hal kecil mungkin di gereja. Setelah ibadah berkali-kali dan sudah sewajarnya dan sudah sejak lama, pemuda mengumpulkan sampah-sampah bekas permen-permen anak-anak, bekas tata ibadah dan lain-lain. Masih dilaksanakan itu kan? Masih. Itu juga jangan kamu kira pekerjaan yang sepele. Itu melayani demi kebersihan gereja, karena juga melayani yang memakai berikutnya. Karena mereka juga ingin suasana bersih gereja itu. Ya. Nah, sebagai contoh pemuda, contoh hari ini lah ya, hari ini. Kalian bisa kumpul di sini. Tentunya kalian juga sudah membentuk panitia-panitia, sudah membentuk kegiatan masing-masing. Dan yang paling utama tujuannya
saling mengisi dan saling mendukung, saling melengkapi, tidak saling menyalahkan, tidak mencari kekurangan. Itu pelayan. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi sudah jelas ya, didengar nggak tadi? Jangan di sini dibacakan, di sana buka lagi percuma. Jadi kalau sudah satu orang baca yang lain dengarkan, ada ya? Ya, nombor. Asal merokau. Ang kanima ay makilala terima kasih tadi. Ya, nombor ini berarti rokau. Ada ilustrasi sebut begini. Ya, buka lucu kacamata. Adalah seorang orang kaya mempunyai karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di tempat dia bekerja. Dia orang kaya. Dua karyawannya memang khusus tukang. Dipanggil berdua. Hei saudara Badu. Yang satu Badu. Buat rumah. Ini lokasinya. Ini desainnya. Buatlah sedemikian rupa agar betul-betul rumah itu bagus. Soal dana saya siapkan walaupun lebih dari anggaran. Si Badu membangun betul-betul mulai dari dasar, betul-betul hebat, bagus, sampai ke finishing, sampai interior dia usahakan number one. Si Badu membuatnya pokoknya jadi rumah. Buat saja. Orang yang dikatakan dibuat entah untuk siapa, lagi pula itu untuk bagaimana, pokok jadi. Anggaran disiapkan, gak enak dong minta sama bos. Itu aja dipakai-pakai. Kurang kerikil, biarin aja lah campuran adukannya begitu saja. Selesai. Dipanggil berdua. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Sudah bos, siap. Dua-dua sudah siap. Mana kunci? Ambil. Apa katanya bos begini? Rumah itu untuk kamu yang kamu perbaiki sebagai hadiahmu sudah puluhan tahun kamu bekerja dengan saya. Tak diserahkan kunci. Rumah yang kamu bangun itu